warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faidul Fikri, NIM 876. Di sini saya akan membacakan cerita tentang kisah Abu Jannah, sahabat yang membuat Rasul menangis. Abu Jannah Simak bin Harsah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup sederhana. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarganya. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujannah karena setiap usai mengajarkan sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujannah tidak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Dujannah, "Hai kamu, ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu tidak pernah menunggu selesai berdoa. Kenapa kamu berburu-buru pulang begitu? Apa sebenarnya?" tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya satu alasan." Lalu Nabi pun bertanya, "Apa alasanmu? Coba utarakan." "Begini ya Rasulullah, kami berdamping persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma. Daunnya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat tepat di rumah kami." Kata Abu Dujannah, "Ya Rasulullah, kami keluarga yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan saat anak-anak kami bangun. Apapun yang dapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas pulang sebelum anak-anak tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut dan berjajaran di rumah kami. Lalu kami aturkan kepada pemiliknya," sambungnya. Abu Dujannah melanjutkan cerita. Suatu ketika dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah semalam. Ya, mengetahui itu, lalu jari-jari kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami mengeluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujannah tidak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain tanpa izin. Dia tak ingin makan makanan haram yang menyebabkan keluarga mendapatkan siksaan pada akhirat kelak. Kami katakan, "Nak, janganlah kau mempermalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku menangis, kedua pasangan kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda," kami katakan kembali kepada anakku itu, "hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan keluar dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujannah. Butiran air mata mulainya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah. Abu Dujannah pun melaksanakan. Pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon
pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku minta kamu jual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya tersebut dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkai dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau jual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang kualitas buahnya tidak ada di kota ini. Buahnya lebih berkualitas dari buah kurma yang ada di kota tersebut, ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian berkata, hai Abu Bakar yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar ucapan Nabi, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik, dia berjalan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah baru yang saja terjadi. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang kujual masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, ucapnya. Malamnya si munafik tertidur pulas dan keesok harinya dia bangun melihat pohon kurma yang berada di perkarangan rumahnya sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah dan kehilangan tiada tara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.